Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. I hope all of you are in a great condition. Okay, before we start our meeting today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, before we go to our topic today, so I will ask you first, how are you today? Okay, I hope all of you have done your breakfast and now get ready for English. Oke, hari ini kita akan belajar sesuatu yang masih berhubungan dengan last meeting. Have you ever remembered what have we learned last meeting? Yes, we are having the same topic. It is about invitation. And last meeting we have learned about inviting someone. Kemarin kita belajar tentang mengundang seseorang. Masih ingat nggak frase apa atau kata apa, kalimat apa yang bisa kita ucapkan ketika kita mengundang atau mengajak seseorang? Yes, would you like to come? Would you like to join us in our dinner? Would you like to come to my birthday party? Would you like to come? Atau mungkin why don't you come to my birthday party or my graduation party dan seterusnya. Nah, sekarang now we are going to learn about invitation letter. Apa itu invitation letter? Ya, ini sama seperti kemarin tapi bentuknya tertulis. Kalau kemarin mengundang secara lisan, sekarang kita akan belajar tentang how to invite someone in written text. Jadi di dalam teks yang tertulis, yaitu invitation letter, surat undangan. Sudah disiapkan surat undangannya? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang invitation letter, yaitu surat undangan baik secara formal maupun yang informal. Let's go. What is invitation letter? A written request to ask someone's presence in an event such as a dinner, celebration, or another activities. Jadi, invitation letter atau surat undangan itu adalah permintaan tertulis atas kehadiran seseorang dalam suatu acara seperti makan malam, perayaan, atau kegiatan lainnya. Nah, bisa contohnya ya, wedding atau pernikahan, kemudian birthday party, pesta ulang tahun, atau yang lainnya. Kinds of invitation letter. Ada dua macam. Surat undangan itu yang pertama ada yang formal, ada yang informal. Nah, jadi let's talk about the formal one. The formal invitation letter has the standard format to make this kind of letter. Jadi kalau membuat teks ini, membuat surat yang formal, ada standar bakunya. For example, wedding invitation, graduation invitation, office invitation letter. Jadi biasanya kalau undangan pernikahan itu juga ada formatnya ya. Jadi tidak asal seperti itu. Kecuali kalau nanti yang secara lisan. Kalau lisan mah nanti datang ya ke pesta kelulusan atau apa. Nah, kemudian juga office invitation letter. Jadi di kantor biasanya itu ada undangan yang formal. Jadi ada kopnya, kemudian ada harus ada nomornya dan seterusnya. Nah, itu. Jadi formal invitation letter itu harus ada format baku ketika membuat surat tersebut. Kemudian ada juga yang informal invitation letter. No standard format to make this kind of letter. Just a memo or short message. Tidak ada format baku, hanya berupa pesan singkat atau memo. Nah, pernah dapat undangan yang seperti ini? Jadi cuma misalkan kalau di chat ya, itu nanti malam ini yuk datang ke rumahku yuk, ada makan malam bareng nih, ada barbekyuan atau seperti apa. Nah, nanti malam jam 7 ya di rumahku. Oke? Nah, itu adalah informal. Jadi tidak ada standar ya, kita bisa membuat terserah kita. Contohnya adalah birthday invitation, kemudian dinner invitation. Nah, seperti tadi ya contohnya undangan makan malam, kemudian another informal events. Ada banyak ya acara-acara informal. Kita pakainya juga informal invitation letter. Kemudian generic structure atau struktur dari sebuah undangan biasanya itu ada yang pasti A. Invitee,
pihak yang diundang. Invitee, pihak yang diundang. Kemudian ada invitee, ada inviter. Inviter itu pihak yang mengundang. Kalau berakhiran er itu yang mengundang. Misalkan driver berarti yang menyopir atau mengendarai. Nah, itu. Kemudian body, isi undangan. Nah, jadi setelah ada pihak yang diundang, kemudian ada isi undangannya, yaitu occasion, tujuan acara, kemudian day, date, hari dan tanggal, kemudian time, waktu atau jamnya, kemudian place, tempat acara. Nah, ini selalu ada di dalam undangan. Karena kalau tidak ada, ya tidak jelas kapan acaranya apa, kemudian tempatnya di mana, itu harus jelas. Semuanya ada di dalam undangan, baik itu formal maupun informal. Kemudian tadi ya, jadi ada invitee, ada inviter. Yang diundang biasanya yang di atas posisinya, kemudian yang di bawah pihak yang mengundang. Nah, ini adalah, do you know what kind of invitation letter this one? Yeah, this is wedding invitation. This is wedding invitation. Sekarang perhatikan, nah nanti bisa dilihat secara jelas ya dari undangan yang kalian siapkan. Contohnya di sini ada Hana Pratiwi Hari Hernando. Nah, berarti yang mengundang pasti keluarganya Hana Pratiwi dan Hari Hernando. Kemudian acaranya kapan? Nah, itu ada tulisannya ya. Tanggalnya 2 Februari 2020. Kemudian di mana tempatnya? Nah, di situ juga ada tempatnya. Nah, kemudian biasanya kalau undangan seperti ini, pengirimnya itu yang diundang itu ada di depan sendiri ya. Kalau ini kan karena ini contoh undangan ya, jadi tidak ada tulisan pengirimnya, tujuannya ke siapa. Nah, jadi itu di dalam undangan ada strukturnya. Nanti kalian identifikasi seperti ini. Nah, kalian akan menjawab pertanyaan, what is the letter about? Nah, jadi surat ini tentang apa? Tentang pernikahan dari tadi siapa? Hana and Hari. Who is the inviter? Nah, jadi yang mengundang siapa? Family of Hana and Hari. When is it going to be held? February 20th of 2020. Where will the event be held? Nah, akan di mana tempatnya? Berlian Building. Nah, nanti dilihat lagi ya, dicek lagi undangan kalian. Is there any dress code should be worn in the event? Ada nggak sih dress code atau yang harus dipakai dalam acara? No, there isn't. Kalau ada, silahkan disebutkan. Nah, ini contoh yang lain. Undangan halal bihalal. Sucikan hati, kuatkan silaturahim. Nah, perhatikan ya di sini ya. Undangan halal bihalal. Nah, siapa sih yang mengundang? Nah, kalau seperti ini berarti ketua himpunan ya. Ketua himpunannya. Kemudian yang diundang siapa? Ya anggotanya. Kemudian susunan acara ini. Nah, perhatikan di sini ada dress code. Atasan putih. Kemudian waktunya. Kemudian tempatnya. Sudah jelas semua ya. Nah, sekarang ada pertanyaannya sama kayak tadi. What is the letter about? Halal bihalal of the invitation of halal bihalal of IPB alumni Fahutan tadi ya. Fakultas Kehutanan. Kemudian who is the inviter? The chairman of Fahutan alumni. Ketuanya. Kemudian when is it going to be held? August 7, 2016. Kemudian where will the event be held? Nah, tempatnya tadi ya. Di mana ya? Tumbar Jinten Restaurant. Is there any dress code should be worn in the event? Yes, there is. It is white shirt tadi ya. Dress code atasan putih. Nah, nanti kalian bisa temukan sendiri di undangan kalian. So, have you prepared two kinds of invitation letter? Take a picture of your letter, then answer these questions based on your invitation letter. Jadi nanti silakan kalian siapkan, kalian sudah nyiapkan tadi dua macam undangan. Terserah ya, itu mau bentuk yang wedding invitation atau apa terserah kalian. Nah, atau undangan rapat. Nah, itu bisa. Kemudian, nah, it's your time to answer the question based on your invitation letters. Nah, itu ya. Jadi nanti kalian jawab sesuai dengan surat undangan yang sudah kalian siapkan. Begitu. Insya Allah itu saja. Nah, nanti tugasnya bisa di foto. Surat undangannya di foto
atau mungkin kalau misalkan dalam bentuk foto, langsung dikirim saja fotonya, search di Google atau mungkin di mana, nah itu bisa. Kemudian setelah itu dikirim di Google Form seperti biasa, atau kalau misalkan susah bisa via WhatsApp gitu ya. Kemudian jadi nanti Ustazah akan siapkan linknya, silakan diklik seperti biasa ya. Nah, jadi kalian siapkan 2 ya, insya Allah sudah Ustazah siapkan nanti 2 link untuk mengupload tugasnya. Jadi surat undangannya juga diupload, kemudian jawaban dari pertanyaan yang ini juga diupload. Jadi tentang apa surat kalian, kemudian yang mengundang siapa, kapan, di mana, dan ada dress code atau tidak, itu silakan dijawab. Oke ya, bisa di selembar kertas atau apa, bisa terserah kalian. Itu mungkin sudah cukup karena insya Allah sudah itu saja singkat. Silakan kalian bereksperimen dengan surat undangan kalian. Oke, see you next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.